Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada satu kisah yang sangat unik yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2009 dalam sebuah penerbangan di Amerika dari kota San Diego menuju ke Minneapolis, St. Paul International Airport oleh Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 188 yang dikemudikan oleh pilot Timotheus Cine dan co-pilot Richard Cole, di mana pesawat ini dengan sistem autopilot tiba-tiba hilang dari pemantauan Minneapolis St. Paul Airport. Saudara, ada 8 pesan yang dikirimkan ke pesawat ini, tetapi tidak ada respon sama sekali. Penerbangan yang seharusnya ditempuh dengan jarak 150 mil ternyata akhirnya ditempuh dengan 600 mil dari San Diego. Saudara, lebih dari 78 menit dari jadwal yang telah ditentukan dalam penerbangan mereka. Ada beberapa spekulasi yang muncul pada waktu itu. Spekulasi yang pertama, mereka memperkirakan bahwa pesawat ini dibajak sehingga mereka mempersiapkan 4 pesawat tempur untuk mencegat pesawat ini. Spekulasi yang kedua, bahwa mereka sedang tertidur karena pernah ada kasus, ada satu pesawat yang ternyata dengan sistem autopilot, pilot dan co-pilotnya sedang tertidur. Saudara, setelah mereka tiba di bandara via FAA, kemudian menginterogasi mereka. Ternyata mereka mematikan radio yang ada di pesawat dan mereka sedang bermain media sosial. Akhirnya via FAA melarang mereka untuk mengendarai pesawat dengan sebuah kalimat no room for error. Tidak ada ruang untuk sebuah kesalahan. Dan itu sebuah hukuman yang sangat berat bagi mereka. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, dengan memiliki fokus, maka kita bisa melakukan segala sesuatu dengan tidak sia-sia, tidak membuang energi, tidak membuang waktu kita, dan membuang hal-hal yang lainnya. Oleh sebab itu benar kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 yang berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, fokus adalah hal yang sangat penting. Fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur yang sudah kita tetapkan dari awal. Dengan memiliki fokus, maka kita terus terarah dan mata kita terus menuju kepada tujuan atau sasaran yang sudah kita tetapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara perhatikan bagaimana sinar matahari yang dipantulkan oleh lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada satu titik tertentu ternyata mampu membakar sebuah sampah atau jerami atau kertas, bahkan juga bisa mengakibatkan satu kebakaran yang sangat besar atau sangat hebat. Itulah kekuatan dari sebuah fokus. Begitu pula dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Saudara, kita harus fokus kepada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman. Hidup menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan mengerjakan panggilan yang Tuhan tanamkan dalam hati kita dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Seperti dikatakan Rasul Yohanes yang dikatakan oleh Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Rasul Paulus juga pernah berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14 berkatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, esok kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Sudahkah kita menetapkan tujuan hidup kita? Sudahkah kita mohon anugerah
pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita fokus sepanjang tahun 2022 sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan dari perjalanan hidup kita ke depan. Akhir kata, selamat mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.